Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Greetings, my name is Nur Aziza Nabila from PBIC class, and here let's discuss an important topic about how to formulate the learning objectives. Okay, before we start, I promise to change my language to Indonesian. Baiklah, the learning objectives atau tujuan pembelajaran adalah gambaran terhadap apa yang harus kita capai di akhir pembelajaran. Tujuan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan siswa dan masyarakat, pun dapat menjadi pedoman yang mengarahkan seluruh kegiatan belajar mengajar. Tanpa tujuan yang jelas, kita mungkin akan merasa bingung atau kehilangan arah dalam proses belajar mengajar. Maka dari itu, penting bagi kita untuk merumuskan tujuan pembelajaran. Baiklah, tujuan pembelajaran ini memiliki suatu konsep ataupun rumusan efektif yang bisa disebut dengan SMART. Apa itu SMART? Konsep SMART dalam merumuskan tujuan pembelajaran adalah metode yang membantu dalam menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Konsep SMART terdiri dari 5 elemen, yaitu S. Specific, M. Measurable atau terukur, A. Achievable, dapat dicapai, R. Relevant, relevan dengan kebutuhan siswa, and the last is T. Time bound or berbatas waktu. Oke, berikut adalah contoh-contoh tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran dapat dibagi menjadi tujuan pembelajaran yang baik dan yang buruk. Tujuan pembelajaran yang baik harus spesifik, terukur, dan relevan dengan konteks pendidikan. Contohnya, setelah mengikuti pelajaran tentang ekosistem, siswa dapat menjelaskan hubungan antara komponen biotik dan abiotik dengan benar. Contoh ini jelas dan terstruktur. Contoh lainnya, siswa mampu menghitung luas segitiga menggunakan rumus yang tepat dalam waktu 30 menit. Ini spesifik dan memiliki batas waktu. Sebaliknya, tujuan pembelajaran yang buruk seperti siswa akan belajar tentang sejarah, ini terlalu umum dan tidak terukur. Contoh lainnya, siswa diharapkan memahami materi, tidak ada kriteria untuk mengukur pemahaman. Begitupun dengan contoh-contoh lainnya. Dan sekarang, mari kita bandingkan perbedaan antara tujuan pembelajaran yang baik dengan tujuan pembelajaran yang buruk. Tujuan pembelajaran yang baik biasanya spesifik dan terukur, relevan, bahkan dapat dicapai. Seperti contoh, mahasiswa dapat melakukan presentasi lisan dengan percaya diri menggunakan kosakata yang tepat dalam konteks akademis. Contoh ini terukur dan menjelaskan hasil yang diharapkan. Sedangkan tujuan pembelajaran yang buruk itu terlalu umum dan tidak terukur, tidak relevan, bahkan tidak realistis. Seperti contoh, siswa akan melakukan kegiatan. Contoh ini tidak spesifik dan tidak menjelaskan hasil yang diharapkan. Lalu, bagaimanakah cara merumuskan tujuan pembelajaran yang efektif? Berikut adalah 7 tips praktis dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Yang pertama, yaitu memahami capaian pembelajaran. Tujuan harus berasal dari sumber yang sah seperti capaian pembelajaran yang ditetapkan oleh pemerintah. Kemudian yang kedua adalah identifikasi kompetensi dan konten. Kita harus menganalisis kompetensi apa yang harus dicapai oleh para siswa dan konten apa yang menarik perhatian para peserta didik. Kemudian yang ketiga, gunakan kata kerja yang tepat seperti kata-kata yang mudah dimengerti seperti menganalisis, menerapkan, dan sebagainya. Kemudian yang keempat, spesifik dan terukur, yaitu specific and measurable yang kita bahas di konsep SMART tadi. Kemudian yang kelima, kaitannya dengan capaian pembelajaran, yakni mencerminkan hasil yang diinginkan. Kemudian yang keenam, memasukkan kriteria keberhasilan. Dan yang terakhir yang paling penting, yaitu fokus pada siswa. Merumuskan tujuan pembelajaran adalah langkah penting yang memberikan arah dalam pendidikan. Dengan adanya tujuan pembelajaran, kita dapat lebih fokus pada apa yang harus dipelajari, mengukur pencapaian yang telah dicapai oleh peserta didik, meningkatkan motivasi, dan bahkan dapat memastikan proses pembelajaran yang efektif. Well, I think that's all of our discussion today on topic formulating the learning objectives. After all, let's start formulating our own learning objectives. I apologize for all mistaken words or acts from me. Thank you for your nice attention and last I say. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.